Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama Mami Dona. Apa kabar kalian? Semoga sehat ya. Oke, hari ini Mami Dona mau reading untuk energi Twin Flame. Dalam artian di sini gerbang portal 1111 sudah mulai berjalan ya. Namun di sini wajib diketahui ya untuk kalian ya. Twin flame itu bukan sesuatu hubungan yang dianggap gampang ya, karena twin flame sendiri itu suatu hubungan yang betul-betul rentan dengan segala macam cobaan yang diberikan oleh semesta, di mana tidak semuanya bisa dikatakan kita mempunyai koneksi dengan twin flame, karena tidak semua pasangan kita itu bisa dikatakan twin flame, karena twin flame sendiri itu adalah pasangan jiwa ya, dimana soul contract yang diberikan oleh semesta pada kita pada saat kita belum lahir. Nah, itu adalah pasangan jiwa atau sahabat sejiwa ya. Nah, di sini pada masa-masa perjalanan twin flame itu biasanya ada beberapa ya twin flame yang berawal dari seorang karmik, lanjut menjadi seorang twin flame, dan twin flame menjadi soulmate ya, dimana soul contract ya, pasangan sejiwa yang sudah mempunyai connecting spiritual ya, connection yang memang betul-betul kuat ya, sulit untuk terpisah, karena jiwa daripada pasangan sejiwa itu adalah minoring ya. Minoring itu seperti kaca ya, dia minoring di sini ya. Jadi plus minusnya di mana pasangan twin flame itu akan berimbasnya sama karena dia minoring, seperti pantulan kaca ya, di mana kita bersedih maka pasangan kita bersedih, pasangan kita gembira kita akan gembira, atau bisa terbalik, minoringnya bisa. Dan semua twin flame itu energinya adalah chasing and running ya, dimana kadang pergi, kadang datang, atau yang satunya berlari, yang satunya mengejar, yang satunya mengejar, yang satunya berlari, chasing and running, seperti itu ya. Dan di sini di 11-11 ini adalah the journey untuk rekonsiliasi ya. Ada beberapa dari twin flame mungkin pada fase suatu reunion ya, tetapi di sini perlu diketahui twin flame ada yang bisa bersama, ada yang tidak bersama, ada yang bersama dengan sejiwa secara fisik atau yang secara energi, seperti itu ada. Jadi mungkin sekitar 15 up ya, di situ adalah pembersihan energi negatif ya, di mana semesta memberikan suatu detox ya, di mana kita sudah mendetok dan bisa menghilangkan energi negatif itu, maka ada beberapa twin flame yang bisa the journey, ada yang bisa rekonsiliasi ya. Tetapi selama belum adanya detox di diri kita, yaitu self service atau self diri kita, mencintai diri kita ya, self love itu ya, dalam artian ya kita belum bisa, karena kita di sini memang energi detox itu adalah menghargai diri kita sendiri ya. Jangan terobsesi dengan apa yang belum bisa atau sesuatu yang memang menyulitkan untuk kita raih. Jangan terobsesi. Semakin terobsesi twin flame itu semakin sulit, karena apa? Kita pada fase detox, jadi nggak bisa kalau kita memaksakan sesuatu, itu tidak bisa, karena di sini semesta lagi memberikan suatu pelajaran hidup di mana kalian harus paham dan mengerti, dan jangan mau kita terobsesi dengan sesuatu yang membuat diri kita lupa dengan diri kita sendiri. Nah, jadi selama kita bisa mendetok diri kita, maka akan terlepas yang dinamakan suatu ketergantungan atau obsesi. Obsesi terhadap sesuatu. Semakin kita obsesi, semakin apa yang kita raih itu tidak bisa akan kita dapatkan. Nah, itu seperti itu ya. Oke sayang, ini
energi cinta ya dari semesta ya, yang dari Mami Dona ya, dan di sini ada energi semesta juga, dan di sini energi cinta. Jadi kita hanya melihat apa ya setelah gerbang 11-11 ini ya untuk kalian, dan patut Mami Dona kasih tahu, tarot bukan Tuhan, tetapi kita membuat ini suatu pelajaran hidup di mana semesta memberikan kode alam untuk kita waspada atau harus kita ketahui, yang baik kita ambil, yang tidak baik kita harus membuang atau mempelajarinya. Kenapa ya? Di sini mungkin sekitar 15 up itu pembersihan energi semua ya. Pembersihan energi terutama yang capnya jatuh di bulan ini ya. Atau untuk golongan water sign ya. Water sign ya. Bisa dilihat nanti water sign apa saja di situ ya. Zodiaknya ya, di situ harus benar-benar membuang energi karena pembersihan energi negatif harus ada ketegasan ya. Untuk golongan water sign harus mempunyai energi ketegasan di dalam hidup ya, karena di sini semesta mempunyai ketegasan untuk semesta sendiri, dalam artian bumi mempunyai ketegasan untuk mencintai bumi itu sendiri sekarang ini ya. Dan kita harus bisa mencintai diri kita sendiri seperti bumi mencintai diri dia sendiri sekarang ini. Makanya alam kan sekarang lebih keras ya, strict ya sama kehidupan ya. Dimana kita bertahan hidup kuat ya, di situ kita akan kuat. Seperti itu. Oke sayang, jangan lupa berdoa, dilingkan dengan orang yang Anda inginkan agar energinya bisa masuk, atau kamu mendilingkan dengan diri kamu sendiri agar energinya masuk. Kita lihat pesan semesta pada saat gerbang telah terbuka ya. Apa yang menjadikan pesan semesta untuk kalian ya. Semoga ini bisa resonate ya. Kalau tidak resonate berarti energinya bukan buat kalian. Oke, jangan lupa berdoa, pesan Mami ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai untuk apa yang terjadi ya setelah portal gerbang 11-11 terbuka ya. Karena portal 11-11 itu mungkin sekitar 15 up ya di bulan ini ya, tanggal 15 up itu mulai portal terbuka di 2 dimensi. Jadi yang bisa melihat itu orang-orang indigo, anak-anak indigo atau sixth sense, mempunyai indera keenam, bisa melihat bahwa segala sesuatu portal gerbang terbuka untuk 2 dimensi ya. Dan di sini semesta sudah memberikan pertanda ya. Mami juga mau infokan, ada beberapa dari sahabat alam, misalkan sebelum di 11-11 portal ini terbuka, kalau pernah mengalami mimpi misalnya melihat malaikat atau melihat sesuatu membawa pedang ya, seperti Mami ya, melihat malaikat membawa pedang ya di atas langit ya, itu menandakan bahwa kita harus mendetok diri kita, harus menjadi diri kita sendiri, di mana semesta sudah memperingatkan untuk diri kita lebih mencintai diri sendiri ya. Nah, bahwa semesta tidak akan jauh dari kita, semesta selalu akan membimbing kita, dan jangan pernah merasa sendiri atau merasa takut ya. Harus bisa melepaskan apa yang menjadi sesuatu yang buat diri kita begitu kita cintai, itu kita harus bisa melepaskan untuk mendapatkan sesuatu kebahagiaan dan kemurnian suatu cinta yang memang semesta berikan untuk kebahagiaan kita. Persatuan jiwa kembali, rekonsiliasi. Oke. Wah, bener kan Mami bilang? Twin flame memang di sini beberapa twin flame itu ada yang merasakan kondisi yang benar-benar harus bisa memberikan energi positif untuk diri kita ya, dimana diri kita harus merasain memberikan diri kita menjadi positif, bahwa segala
persakitan yang pernah terjadi di hubungan kita itu menandakan bahwa pembelajaran hidup telah berjalan ya. Mungkin ada beberapa sahabat alam mengalami kondisi-kondisi di mana hubungannya memang on off ya, dan minta diambil ya. Oke. Hubungan yang memang benar-benar sulit dikatakan bisa bersama ya, karena di sini energi twin flame itu saling minoring ya, energinya saling. Oke. Kita minta lagi ya, satu ya, ada dua nih. Wah, terlalu banyak ya, sorry ya. Kita minta satu. This one card here. Terlalu banyak, jangan. One card public. Still angel. Universe. Give me one card. Thank you. Kasih dua. Oke. Kita coba lihat. Wah. Oke, di sini kita coba melihat apa pesan yang semesta berikan ya. Semesta berikan untuk kita setelah gerbang 11/11/2020. 11/11 itu angka 112, 1124, 2020, 2248 harapan. Nah, jadi di sini angka 8 itu merupakan angka suatu harapan, di mana harapan untuk sesuatu kebaikan ya. Sama semalam Mami Dona juga nge-reading ya, mungkin teruploadnya baru sekarang ya. Itu energi sebelum gerbang terbuka menyatakan bahwa detik di 0053 jumlah 8 sama harapan, dan di sini juga totalitinya 11/11/2020 adalah 8 harapan ya. Semoga harapan positif ya dalam kehidupan kalian bisa kalian ciptakan ya. Oke, coba kita membaca. Kita coba dekatkan sayangnya. Oke. Persatuan jiwa kembali, yaitu rekonsiliasi atau union ya. The journey-nya adalah kembali, di mana pertemuan dari masa lalu akan mengulang kembali kisah cinta yang sudah terputus dan terpisah untuk bersatu kembali ya. Jadi beberapa dari kalian energi ya, energi twin flame atau energi dari pasangan kalian bisa vice versa ya. Di sini general ya, timelines ya, kapan waktu saja bisa, bahwa ini sudah jelas ada penyatuan jiwa kembali, di mana orang di masa lalu akan mengulang kembali kisah cinta yang sudah terputus atau terpisah, akan kembali bersatu ya. Di mana pada saat kalian terpisah ya, terpisah atau sudah tidak bisa bersama, atau pada saat itu tidak bersama, maka akan dikembalikan oleh semesta, di mana kalian sudah mengalami suatu perubahan hidup dan detox di sini ya. Dan pada saat kalian dikembalikan oleh semesta, semesta memberikan suatu kesempatan. Hubungan karena kesalahpahaman dibutuhkan saling memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan itu kembali ya. Di mana adanya suatu penyatuan jiwa kembali, rekonsiliasi, harus memberi kesempatan hubungan kepada pasangan kalian, di mana pada saat itu mungkin kalian sudah melakukan suatu konflik ya, konflik di mana akhirnya kalian terpisah, kalian tidak bisa bersama, harus memberikan suatu kesempatan, dan semesta memberikan suatu keputusan untuk memberikan kesempatan atas hubungan kalian ya.
bahwa kesalahpahaman ini harus memberikan kesempatan ya untuk memperbaiki ya. Dan di sini adanya suatu kepercayaan ya. Dalam hubungan percintaan harus saling memperjuangkan satu sama lain untuk saling percaya akan cinta. Ya, jadi di sini untuk kalian setelah diberi kesempatan oleh semesta, semesta juga memberi kepercayaan kepada kalian dan kalian juga harus mempunyai kepercayaan terhadap hubungan percintaan kalian dan harus bisa memperjuangkan bahwa cinta itu adalah wajar atau cinta itu wajib diperjuangkan karena memang kalian harus mempunyai rasa, mempunyai saling kepercayaan di mana cinta itu memang perlu kalian perjuangkan. Kalau hubungan kalian memang ingin diberi kesempatan lagi pada saat kalian dipertemukan kembali oleh semesta. Jadi semesta memperkenalkan pada kalian di mana jiwa kalian disatukan kembali, penyatuan jiwa kembali oleh semesta. Semesta memberikan kesempatan kepada kalian untuk bersama dan semesta juga memberikan kepercayaan bahwa cinta sejati itu ada. Dan di sini semesta menyatakan bahwa adanya faktor lingkungan. Cinta terkadang terhalang dari faktor agama, suku, ras, keluarga, daerah, lokasi, jarak, semua butuh suatu keseimbangan. Ya, di mana semesta menyatakan bahwa di dalam suatu hubungan di mana sudah dikembalikan oleh semesta, semesta memberikan kesempatan, semesta memberikan kepercayaan, dan di sini semesta memberikan bahwa faktor lingkungan itu harus bisa berjalan seimbang, di mana cinta itu terkadang itu terhalang oleh beda agama, beda suku, beda ras, atau faktor keluarga, faktor daerah ya, mungkin beda lokasi ya, atau beda negara ya, jarak ya. Semua harus membutuhkan keseimbangan, harus ada suatu keseimbangan. Dan di sini semesta juga memberikan suatu bantuan para sahabat, di mana mintalah bantuan dan terimalah masukan serta dukungan dari orang lain atau para sahabat. Di sini semesta kadang menurunkan suatu tangan-tangan Tuhan yang kita bilang, tangan-tangan Tuhan yang diberikan oleh semesta atau semesta menunjuk seseorang untuk memberikan masukan, saran di mana apa yang dikatakan sebuah cinta atau sesuatu cinta sejati itu seperti apa atau sesuatu kebaikan yang berenergi berenergi positif, maka semesta meminta untuk kamu mencari bantuan kepada orang yang benar, bukan meminta bantuan kepada orang pintar ya. Bolehlah kita kepada seperti ulama ya, ustadz itu boleh, tetapi bukan kepada orang yang berenergi negatif ya, bukan berenergi gelap ya di sini, atau meminta bantuan pada sahabat terdekat. Sahabat terdekat pun juga harus kita lihat, bukan sahabat yang membawa kita ke dalam suatu lubang kumuh yang memang membuat kita terjerumus dengan suatu keputusan yang tidak jelas, malah membuat semakin runyam ya. Harus meminta bantuan kepada para sahabat yang benar-benar memberikan masukan dan dukungan ya. Dan setelah itu semesta juga meminta bebaskan hati dan jiwa. Sudah waktunya mengembalikan hati dan jiwa serta pikiran kalian untuk lebih mencintai diri kalian tanpa batas. Jadi kalau setelah kalian bisa lepas, membebaskan hati dan jiwa kalian di sini ya, dimana kalian sudah mendetoks, tadi Mami bilang ya, kalian sudah mendetoks diri kamu, sudah membebaskan diri kamu dari energi gelap, membebaskan diri kamu dari hal-hal yang negatif di sini, maka semesta akan mengembalikan 5 faktor ini, 1, 2, 3, 4, 5 ya, dimana kalian sudah membebaskan hati dan jiwa dari apa ya, dari sesuatu pikiran kalian yang terobsesi ya. Kalian harus bisa menghargai diri kalian sendiri, di mana kalian pada saat itu mungkin kalian ada beberapa yang dari sahabat alam mungkin terlalu bucin ya, tidak bisa melihat dengan mata ya, tidak bisa melihat dengan hati ya, karena begitu cintanya sehingga lupa dengan semesta, lupa dengan Tuhan ya. Akhirnya ya tidak bisa mencintai diri sendiri, tidak bisa menghargai diri sendiri ya.
Nah, itu semesta meminta kalian mencintai diri kalian tanpa batas, ya. Dimana apabila sudah dikembalikan semua, kalian tetap bisa menghargai, ya, menghargai hati kalian dan jiwa kalian serta pikiran kalian, ya, untuk bisa mencintai diri kalian tanpa batas, ya. Itu pesan dari semesta setelah terbukanya portal 1111, harapan yang semesta akan berikan kepada kalian ini, ya, dimana kalian sudah membebaskan hati dan jiwa kalian, rilis, ya, melepaskan, ya, dalam artian melepaskan, rilis, ya. Dan di sini bottom of the deck-nya adalah setelah kalian bisa melepaskan, ya, di sini janji suci bersama, situasi di mana kalian sudah yakin untuk sebuah komitmen untuk hidup bersama sehidup dan semati, ya. Jadi di mana kalian sudah membebaskan semua hati dan jiwa, meriliskan semua energi kegelapan, membebaskan diri kalian dari sesuatu ketidakbaikan, ya. Menyadari bahwa semua kesalahan, membenarkan segala semua yang menjadi akar permasalahan dalam hubungan kalian, maka penyatuan jiwa ini akan dikembalikan, ya. Penyatuan jiwa akan dikembalikan, ya, diberi kesempatan oleh semesta, dan semesta memberikan kepercayaan pada kalian, dan faktor lingkungan akan diselaraskan oleh semesta. Semesta akan mengelilingi kalian dengan para sahabat yang baik hati, dan semesta juga akan mengingatkan kalian untuk bisa mencintai diri kalian. Di mana kalian tahu menghargai diri kalian, maka semesta akan mengembalikan atau memberikan komitmen janji suci bersama, atau komitmen di mana kalian akan menjadi teman sehidup semati, atau bisa dikatakan cinta sejati, ya. Cinta sejati akan kalian dapatkan di sini, ya. Soulmate kontrak akan terbuka. Dalam artian di sini bahwa semesta akan memberikan kalian, di mana kalian sudah melakukan semua perjalanan kehidupan, ya, perjalanan dari twin flame, di mana twin flame menjadi high level, yaitu menjadi soulmate, ya, soul kontrak sejiwa, di mana kalian mendapatkan cinta tanpa batas atau cinta tanpa syarat, ya. Jadi ini cinta tanpa batas yang sudah akan kalian terima dari semesta. Ini janji sucinya. Oke sayang, biar kelihatan, ya. Ini. Oke. Kita simpan, ya. Kita minta pesan dari malaikat cinta untuk apa pesannya, ya. Ini bagus ini, ya. Rekonsiliasi kalian, ya, the journey-nya kalian kembali ini, ya, untuk energi twin flame, ya. Mungkin ada yang sudah kembali ini sepertinya, ya. Tapi di sini kalau kalian tidak bisa berhasil dengan detox diri hanya karena misalnya kalian rekonsiliasi tetapi kalian tidak bisa menghargai apa yang semesta lakukan, karena di sini twin flame itu pembelajaran, ya, pembelajaran hidup, ya, dimana kalian benar-benar merasakan sesuatu kesakitan, dimana semesta ibaratnya mentungin kalian nih, kasih pelajaran hidup, ya, di sini, ya. Kalian akan bisa terbebaskan, dimana kalian masih obsesi atau ingin mendapatkan sesuatu keinginan dari obsesi kalian, itu nggak akan mungkin bisa. Bahkan ada yang mungkin kalau belum terdetoks, terus the journey, akhirnya rekonsiliasi lagi, persatuan jiwa, atau kalian ada yang ketemu tetapi masih tetap melakukan sesuatu yang belum bisa membebaskan hati dan jiwa kalian, maka kalian ujung-ujungnya ribut lagi, nggak akan bisa dapat apa-apa. Ujung-ujungnya, ya, nggak ada penyatuan jiwa yang sebenarnya di sini. Oke, pesannya. When
Oke, kita deketin ya. When I'm in alignment with the law of the universe, peace cannot be disrupted. Ya, jadi di sini malaikat cinta menyatakan bahwa ketika kalian bisa melihat dan bisa membayangkan di mana suatu kedamaian di dalam jiwa kalian, gunakanlah mata hati, intuisi ya, di mana kalian betul-betul melihat semesta memberikan sesuatu kebaikan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu atau merubah yang dinamakan cinta sejiwa atau cinta kasih atau yang dinamakan soulmate connecting ya. Jadi kedamaian universe ini kamu harus bisa merasakan ya, merasakan ketika kekuatan dari semesta untuk jiwa-jiwa kalian harus bisa merasakan melewati intuisi kalian, di mana soulmate ya, di mana soulmate connecting atau spiritual connecting kalian itu tidak akan bisa terlepas. Semesta akan memakai mata jiwa untuk melihat hati kalian, di mana kalian bisa mengerti cinta sebenarnya itu seperti apa. Selama kalian tidak bisa, maka tidak akan mendapatkan suatu kedamaian di sini. Tidak ada suatu kedamaian, bahkan akan merasa terganggu dengan hubungan yang tidak jelas, hubungan yang tidak bisa dikatakan hubungan baik ya, karena kalian tidak memakai intuisi, di mana kalian belum tahu cinta sebenarnya yang universe kasih itu seperti apa. Dan di sini ada when I learn on the faith of the universe, peace become real. Ya, di mana kalian benar-benar belajar ya tentang suatu kenyataan, di mana kedamaian itu memang semesta yang memberikan, maka kedamaian itu akan menjadi suatu kedamaian yang betul-betul nyata, real, bukan suatu yang semu nih. Apapun yang kalian lakukan, kalau kalian tidak memakai intuisi hati kalian mengenai cinta tersebut, maka universe tidak akan memberikan suatu kedamaian di dalam hati kalian, karena kalian tidak melihat dari kenyataan dan tidak pernah belajar dari suatu kenyataan. Kalian tidak pernah bersyukur, maka jangan salahkan kalau semesta akan selalu mengganggu atau hadir dan tidak bisa memberikan kedamaian buat kalian. Dan di sini when I learn on the certainly and faith, I change my mind about the world I see. Jadi ya, semesta pasti bisa membuat kalian melihat dunia ini apabila kalian memakai mata hati, di mana kalian sudah paham, belajar, dan pasti pengalaman atau suatu kejadian di dalam kehidupan kamu memberi suatu pelajaran, di mana semesta akan memberikan suatu kebenaran. Ya, kebenaran bahwa cinta yang sebenarnya harus kalian memakai intuisi hati kalian. Cinta itu ada, cinta sejati itu ada. Pakailah mata hati kalian, jangan menganggap cinta itu suatu permainan atau cinta itu sesuatu yang bisa mendatangkan suatu kenyamanan. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin secara real. Karena apa? Kalian mengingkari. Semesta tidak ingin, di mana kalian tidak pernah memakai mata hati kalian, jadi tidak bisa. Makanya semesta bilang bebaskan hati dan jiwa kalian di sini. Ya, kita minta pesannya apa ya dari semesta, itu dari malaikat cinta untuk kalian, dan pesannya apa dari semesta. Wow, aduh, energinya kuat kali ini. Coba kita Bismillahirrahmanirrahim. Universe, please give me some advice reminding from you. Apa can divine plan spring after the gate
the open 11. Oh my god. Ntar ya Mami Dona, berdoa dulu. Thank you. Energinya kuat sekali. Nah, oke. Semesta menyatakan adanya kristal fokus. Kalian diminta untuk fokus ya. Fokus ya. Kalian diminta untuk fokus. Kalian harus bisa melihat apa yang ada di sekeliling kalian. Fokus apa tujuan hidup kalian. Di mana kalian harus bisa melihat di luar dari diri kalian itu benar-benar sesuatu kedamaian. Kalian harus bisa keluar dari sisi-sisi gelap yang ada di dalam diri kalian. Karena apa di sini? Ada sebuah perayaan ya. Invocation ya, suatu ketenangan di mana apabila kalian sudah fokus, semesta akan memberikan semua kebahagiaan untuk diri kalian ya, terutama untuk finansial juga ya. Suatu perayaan di mana kalian sudah patut menerima ya. Namun di sini semesta juga berpesan emergensi, hati-hati ya dengan kelakuan kalian yang selalu membagi cinta. Dragonfly, ini dragonfly ya. Ini adalah sesuatu permainan atau sesuatu yang suka bermain ya. Tidak pernah melihat bahwa dari permainan itu bisa membuat diri kalian akan tenggelam. Hati-hati ya. Harus yang berpasangan atau yang memang sudah mempunyai suatu keterikatan, kesetiaan ini harus dijaga. Ini namanya dragonfly, ini emergensi, hati-hati ya. Hati-hati. Dan di sini untuk reverse ya, bahwa kalau kalian sudah bisa keluar dari diri kalian ya, kalian akan bisa melihat suatu diri kalian untuk fokus ya. Fokuskan diri kalian ya. Kalau kalian tidak fokus dari ketiga ini, fokus, jangan mudah bermain cinta, jangan mudah membagi hati, jangan mudah jatuh cinta, kata semesta ya. Jangan terlalu memikirkan diri sendiri ya. Jangan mengurung atau jangan mementingkan diri sendiri. Harus bisa melihat orang lain seperti apa. Dan di sini jangan terlalu fokus ya, fokus sesuatu untuk suatu kesuksesan pada diri kita sendiri ya, atau masih ada suatu party ya, addiction ya, suatu ketergantungan di sini ya. Jangan ya sayang ya, di sini ya. Ya, jadi ini aja sih pesannya. Semesta meminta kalian fokus ya. Jadi untuk 15 ke atas, semesta meminta kalau kalian ingin rekonsiliasi atau hubungan kalian kembali dengan kondisi yang baik ya, kalian harus fokus apa yang menjadi tujuan kalian sebenarnya di dalam kehidupan ini ya. Dimana kalian sudah fokus ya, sudah menghilangkan energi negatif di dalam diri kalian, maka Tuhan atau semesta akan mengembalikan semua yang dinamakan cinta sejati. Oke sayang, sekian dulu reading Mami Dona pada saat 15 ke atas ya. Hati-hati ya buat kalian ya, harus fokus ya, mengembalikan pada diri kalian ya. Harus fokus apa yang Mami bilang tadi ya. Seperti kristal ya, kristal kalau kalian tidak bisa menjaganya maka akan hancur. Itu semesta bilang.
Kalau kalian bisa menjaga kristal itu, maka kristal itu akan menjadi cantik dan bagus. Tetapi tidak bisa menjaga kristal itu, maka akan hancur. Ya, hilangkan party-party, happy-happy untuk diri kalian sendiri. Bahwa di samping atau di sisi kalian kanan kiri ada seseorang atau ada orang lain yang benar-benar membutuhkan bantuan kalian. Jangan berpikir untuk diri sendiri ya. Jangan terlalu egois, selfish, mementingkan diri sendiri untuk sesuatu ya. Jangan selalu berdiri di atas keputusan yang belum tentu itu keputusan yang benar ya. Jangan selalu bermain hati atau mempermainkan arti kesetiaan. Ini di Lotus ya. Karena emergensi, hati-hati kalian akan terbunuh dengan diri Anda sendiri. Oke sayang, sekian dulu ya reading Mami Dona. Semoga resonate, tidak resonate tidak apa-apa. Ini pesan dari semesta untuk kalian. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa yang suka di subscribe, di like, di komen, dan tetap menjadi diri kamu sendiri. Sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.